Sesampainya ia di Arab Saudi berbeda dengan harapannya yang berharap mendapatkan majikan yang baik dan gaji yang lumayan. Di situ dia malah mendapatkan majikan yang kasar dan cabul. Bahkan istri majikannya juga sangat kasar dan jahat. Bahkan lancipan setrikanya pun dimasukkan pada lubang kelamin hingga dia semampu tidak sadarkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sugeng rahayu teman-teman. Jadi pada malam hari ini, seperti biasa, jika Mbak Kendil ingin mengadakan konten pasti lewat dari jam 12. Teman-teman, pada pembahasan kali ini kita akan membahas satu negara yang menjadi tujuan utama umat Islam untuk melakukan ibadah, yaitu di Arab Saudi. Namun sebelum lanjut teman-teman, saya ingatkan bagi kalian yang baru bergabung, silahkan dipencet tombol subscribe-nya. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami. Kita membicarakan tentang Arab Saudi. Tentu kita akan berpikir kepada hukuman-hukuman mati yang sangat ditegakkan di sana untuk memberantas kesalahan-kesalahan yang terjadi di Arab Saudi. Namun teman-teman, di balik itu semua, ternyata banyak sekali saksi-saksi yang mengatakan bahwa kegelapan di negara tersebut, yaitu banyak sekali TKW-TKW dari luar negeri, bukan hanya dari Indonesia, bahkan dari India, dari Pakistan, dari Ethiopia dan lain sebagainya yang bekerja di daerah Arab Saudi ini menjadi korban pencabulan dan kekerasan atas majikannya. Mbak Kendil, Ya, saya ingin bertanya Bang Ge, ya. tanggapan panjenengan tentang berita-berita yang sebenarnya ini sudah ada sejak dulu namun baru kita kuak sekarang, yaitu tentang terjadinya hak asasi manusia yang mungkin dikesampingkan oleh para masyarakat negara Arab Saudi. Bukan hanya untuk masyarakatnya, bahkan untuk pemerintahnya, Mbak. Ketika misalkan ada berita TKW mungkin dicabuli oleh majikannya, mereka selalu menutup-nutupinya karena mereka merasa itu adalah aib yang tidak perlu dibicarakan. Bahkan juga sepertinya terjadi persekongkolan antara pihak-pihak dari Arab, kemudian para agen-agen yang mungkin tidak ilegal dari negara-negara yang bertujuan untuk memberikan tenaga kerja ke negara Arab, yaitu dengan persekongkolan bahwa kegiatan seperti itu selalu ditutup-tutupi, bahkan yang korbanlah yang dijadikan sebagai tersangka. Itu gimana Mbah menurut pendapat panjenengan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman yang berbahagia, kita akan membicarakan tema tentang keberadaan tenaga kerja yang ada di Arab Saudi. Sebelum kita meranjak ke TKW, kita memilah dan memilih bahwa setiap negara, setiap kerajaan pasti punya undang-undang yang ditetapkan. Dan setiap pejabat yang ada di negara pasti dia akan melaksanakan dengan kejujuran dan kebenaran. Adapun ada yang tidak benar, adapun ada yang tidak jujur, itu karena oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga pada era ini, bahwa gencar-gencarnya orang Indonesia berbondong-bondong untuk mencari nafkah ke luar negeri, padahal itu resikonya juga sangat fatal dan besar sekali. Ada yang korban pelecehan seksual, ada juga yang sakit di sana, ada yang kena peralatan kimia, ada yang kena peralatan mesin sehingga pulang dengan meninggal. Pemirsa, kita pilih dan kita pilih bahwa di dalam sebuah negara yang jelas ada aturan yang ditentukan. Kalau toh di negara Arab Saudi ada komplotan atau yang disebut dengan mafia, itu jelas di belakang layar oleh kerja para pejabat suatu negara. Sehingga tidak mungkin para mafia itu akan bekerja, akan mencari pekerjaan atau bekerja dalam arti untuk terang-terangan. Tentu dia merahasiakan sehingga aparat negara atau kerajaan dia tidak tahu menahu kerja-kerja yang negatif oleh yaitu sekelompok orang mafia itu. Pemirsa, di Arab Saudi banyak sekali korban bagaimana? Rata-rata orang yang bekerja di Arab Saudi, yang pertama waktunya yang melelahkan, kadang pagi sampai pagi tidak istirahat. Akhirnya kesehatan tenaga kerja yang ada di Indonesia capek, juragan jadi marah-marah. Juragan yang baik dan berhati mulia, yang menyayangi pembantunya seperti keluarganya sendiri,
ada lagi juragan yang memang sangat baik, peduli dengan ibadahnya. Nggih. Ada contoh di tetangga saya itu pekerja di sana. Dia pekerjaannya hanya membagi-bagi uang sedekah. Saya ulangi, dia bekerja hanya tugasnya untuk membagi-bagi sedekah baik ke masyarakat atau ke pasar. Nggih. Dengan hasil kerja dia, maka dia mengusulkan agar untuk sudi membantu mendirikan masjid di desa saya. Nggih. Akhirnya dari TKW tersebut mengajukan permohonan kepada juragannya, sehingga di desa saya yaitu di Sandaung Beduk, Kecamatan Ngadil Kediri, didirikan sebuah masjid yang sangat megah dan besar. Itu karena dari bantuan dari orang-orang di Arab Saudi atau juragan di Arab Saudi. Nggih. Kemudian masih banyak lagi negara-negara muslim seperti Brunei juga membantu tentang pendirian masjid di daerah sini. Di Kecamatan Danawu, Desa Sukorejo, Kabupaten Blitar, itu juga dibangun sebuah masjid untuk melaksanakan ibadah. Sampai sekarang pun masih ada peluncuran dana dari negara Brunei. Nggih. Sehingga kita tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah atau kerajaan itu sebenarnya sudah mengencarkan kebenaran dan kejujuran. Adapun tidak jujur itu karena oknum-oknumnya. Ternyata masih banyak para pejabat negara lain yang peduli kepada umat Islam yang ada di Indonesia. Iya. Namun yang kita bongkar pada malam ini bukan masalah kebaikan dan kebenaran, namun keburukan dan kebobrokan di mancanegara, utamanya di Arab Saudi yang kita ucapkan pada hari ini. Nggih. Di dalam sebuah pekerjaan Indonesia belum maksimal untuk menekan yaitu pengangguran, sehingga banyak masyarakat yang bingung mencari pekerjaan bahwa untuk hidup saja susah dan sulit. Iya. Sehingga iming-iming tentang tenaga kerja di luar negeri merupakan idola atau cita-cita yang dibangga-banggakan oleh rakyat Indonesia. Terbukti berapa keberadaban orang Indonesia membangun rumah, membeli tanah, membeli apapun, mendirikan toko, membeli mobil, itu berasal dari uang dari luar negeri. Itu tidak menutup kemungkinan bahwa ke luar negeri juga memperoleh hasil yang baik, termasuk perpajakan Indonesia diperoleh dengan maksimal. Nggih. Kita lari tentang tenaga kerja, bahwa tenaga kerja yang ada di luar negeri, terutama di Arab Saudi, kadang-kadang karena penekanan kerja yang sangat kasar, perlakuan para juragan yang biadab, perlakuan daripada juragan yang merendahkan tenaga kerja dianggap seorang jongos, sehingga derajat kita, wibawa kita seperti hewan. Iya. Jadi tidak dihormati sama sekali. Ada cerita bahwa di desa saya seorang supir itu dipanggil, "Hei supir, kamu datang sini, saya penting." Ternyata apa? Supir itu tadi datang. Iya. Dianggap diperintah untuk nyupir. Ternyata dia disuruh membungkuk. Kamu membungkuk. Setelah mereka membungkuk, ternyata apa? Dia memakai sepatu, kemudian sepatunya ditempelkan di pinggangnya sini. Jadi pinggangnya tadi membungkuk untuk membenahi sepatunya dan menalikan tali sepatu. Nggih. Seperti itu halnya pemirsa. Nggih. Sehingga jelas-jelas orang di Indonesia di sana banyak yang dilecehkan karena hanya mencari uang. Kemudian adanya tekanan-tekanan karena kebiadaban daripada para juragan yang terkadang untuk menggauli para tenaga kerja. Itu tidak hanya satu kali, dua kali, tidak hanya ratusan, bahkan itu mencapai ribuan. Iya. Sejak tahun 90 hingga sekarang masih ada. Nggih. Banyak kasus-kasus menjadi kejahatan-kejahatan di Indonesia. Misalkan berangkatnya itu dengan niat untuk mencari uang, pulang juga membawa anak. Itu tetangga saya juga ada. Iya. Jadi setelah pulang dari Arab Saudi itu hamil tua. Kemudian setelah pulang suaminya marah-marah tidak terima, akhirnya istrinya akan dibunuh. Istrinya lari ke rumahnya bapak saya, sama bapak saya langsung dirangkul dan suaminya untuk didudukkan, dimusyawarahkan. Inti pembicaraan tersebut bahwa jangan kau bunuh istrimu, kamu nanti akan kena hukuman, kamu akan kena undang-undang, kamu akan dipenjara. Akhirnya orang tersebut yang tidak saya ucapkan namanya, itu tetangga saya, akhirnya nurut dengan bapak saya. Kalau kamu tidak mau menerima istrimu, kamu cerai saja. Kalau kamu tidak mau menerima anak ini tadi, anak ini akan saya asuh sampai tua nanti. Akhirnya orang tersebut lilih hatinya, kemudian patuh dan tunduk kepada bapak saya. Setelah melahirkan yaitu bayi tadi, ternyata bayi tadi perempuan yang sangat cantik sekali. Akhirnya suaminya tidak benci kepada anak itu, justru malah disayangi. Kejadian itu sangat banyak sekali. Masih ada contoh lagi pemirsa. Saya di era sekitar tahun 1996 saya menjadi dalang. Kemudian saya tidak pulang, saya tidur di hotel. Setelah di hotel saya berteman dengan teman saya. Ternyata teman saya itu adalah pekerja hotel.
tidak saya ucapkan hotel apa. Ternyata di situ dia punya pekerjaan adalah untuk mengurusi tentang kebersihan di hotel tersebut, termasuk mencuci, yaitu spray-spray. Ada kamar nomor 9, yaitu ada perempuan yang diamati berhari-hari, berminggu-minggu dia selalu mengambil kendaraan dari orang lain untuk mencari obat. Jadi dia telepon kepada salah satu orang bapak mobil, kemudian cari obat dan ke dokter. Lama-lama dia berjagungan dengan teman saya, akhirnya ada kecocokan hati. Teman saya laki-laki, orang yang menduduki hotel tadi adalah orang perempuan. Sehingga saling curhat, ternyata mereka adalah tenaga kerja yang ada di Arab Saudi. Kemudian terus dia belak-belakan terang-terangan mengatakan bahwa orang tersebut adalah korban penganiayaan dan pencabulan di Arab Saudi yang dicabuli oleh juragannya. Kejadiannya pada saat kedua bos tadi kerja, tiba-tiba juragannya pulang yang laki-laki. Nah pada saat itu dia masih keadaan menyetrika. Terus dia bilang supaya meletakkan setrikanya untuk masuk ke kamarnya juragannya tadi, disuruh untuk membenahi sesuatu, apa itu dasi atau itu apa, kita kurang jelas pada saat itu ceritanya. Yang jelas dia diperintahkan untuk masuk ke kamar untuk membenahi dasinya atau pakaiannya. Nah, ternyata setelah masuk ke dalam kamar, langsung kamar itu dikunci. Setelah dikunci, dikantongi sama juragan. Nah, ternyata jarak tidak begitu lama, istrinya juga pulang. Akhirnya terbongkar rahasia itu, istrinya ngamuk-ngamuk supaya untuk membuka kunci. Akhirnya setelah kamar dibuka, ternyata suaminya tadi berpakaian tapi hanya celana saja, perempuannya tadi hanya bercelana dalam. Sehingga terbongkar, kemudian juragan perempuan tadi keluar dari kamar. Ternyata yang terjadi, mengambil setrika yang masih panas, disentuhkan atau dipukulkan kepada alat vital perempuan tadi sehingga sampai kesakitan dan menangis. Sehingga kenapa juragan lakinya, bosnya laki-laki itu kok tidak membela kepada tenaga kerja itu untuk melerai? Justru juragan laki-laki tadi hanya keluar kamar saja, tidak ngurusi si tenaga kerja tadi itu yang diconyok dengan setrika yang panas sekali. Bahkan lancipan setrikanya pun dimasukkan pada lubang kelamin hingga dia semampu tidak sadarkan diri. Setelah itu kemudian nasib daripada tenaga kerja tadi diberikan obat kedua bos tadi. Ingat, bos perempuan juga ditakut-takuti bos laki-laki. Kalau ini dilaporkan oleh polisi maka kena tuntutan penjara. Sehingga dimusyawarahkan 3 orang itu akhirnya diobati secara baik-baik di dalam keluarga. Akhirnya Alvita semakin lama semakin membusuk. Dia memutuskan untuk berobat di Indonesia, dan juragan itu memberikan uang yang sangat banyak sekali. Kalau sekarang mungkin miliaran, saudara. Akhirnya si pihak perempuan itu berobat ke Indonesia di daerah Kediri, di salah satu hotel Kediri. Di Kediri, terus kemudian dia langsung dikasih uang cash nomor rekening untuk berobat, dan si juragan tadi sanggup untuk terapi pengobatan kiriman uang setiap bulan selama 3 tahun berturut-turut. Jadi perempuan tadi pulang ke Indonesia tidak pulang ke rumah, dia bermalam di hotel. Maksudnya apabila nanti sembuh baru dia nanti pulang. Karena pulang ke keadaan sakit, alat vitalnya sakit, otomatis keluarganya dan suaminya kan pasti marah. Maka dia singgah di salah satu hotel tersebut. Ternyata teman saya tadi diajak rembukan agar siap diperintah sewaktu-waktu untuk membeli obat dan mengantarkan ke salah satu dokter. Kisah-kisah seperti ini, saudara, sangat menyakitkan. Jadi kita berbicara ini tidak membuka keburukan negara lain, tapi sebagai tata cara untuk bela diri, tata cara kita untuk mengamankan diri agar kita berhati-hati apabila kita menjadi TKW, atau apabila keluarga kita, istri kita, suami kita nanti ke Arab Saudi, setidaknya tahu pengalaman yang saya aturkan, maka harusnya berhati-hati. Bagaimana caranya mendekati juragan, bagaimana cara selalu dengan juragan, bagaimana kita berpakaian agar tidak tertarik juragan laki-laki atau anaknya juragannya. Jadi tidak hanya bosnya, kadang-kadang anaknya juragan saja juga ikut-ikut memperkosa, saudara. Tapi kalau sudah terbongkar rahasianya dia itu mencabuli, justru yang dikorbankan itu yang disalahkan oleh pemerintah Arab Saudi. Karena dia menutupi hak negara itu. Yang korban siapa? Tetap rakyat Indonesia yang menjadi korban tenaga kerja di sana. Jadi banyak kisah-kisah yang sangat menyakitkan dan menyerukan. Bahkan orang yang bercerai juga banyak. Tapi berhubung bahwa di Indonesia itu sulit untuk mencari pekerjaan, apapun suaranya, apapun kejadiannya, apapun resikonya, masih banyak lagi yang pergi ke sana karena beradu nasib.
Iya. Kenapa? Karena tidak semua tenaga kerja itu seperti itu. Nggih. Makanya dia itu berani karena tidak semua tenaga kerja berlaku atau bernasib seperti itu. Sehingga seperti hanya untuk mengadu nasib di daerah sana. Pemirsa, maka pengalaman seperti ini adalah perlu kita pahami. Kita tetap untuk berusaha agar pemerintah Indonesia sangat ketat, sangat berhati-hati, sangat mengamankan semua tenaga kerja yang ada di Indonesia, yang bekerja ke seluruh negara, baik itu Taiwan, Korea, Jepang, Amerika, Australia, dan sebagainya. Karena kita adalah merupakan warga Indonesia yang mempunyai budi luhur, jangan sampai kita dikerjakan dan dilecehkan. Sehingga itu sangat penting sekali. Suara ini semoga didengar oleh aparat negara agar semakin ketat, semakin jujur, semakin ulus, dan semakin cerdas, sehingga negara kita akan berwibawa di antar negara lain. Tentu kita bersahabat, kita tentu bersandar kepada pemerintah kita, karena kita percaya bahwa negara kita, negara yang bijaksana, pejabat kita juga bisa mengatasi segala hal ke luar negeri. Kita percaya kepada pejabat kita, karena setiap ada masalah tentu diselesaikan untuk mengayomi rakyat Indonesia. Namun tidak semua kasus bisa terbongkar, saudara. Sehingga kasus ini semoga selalu pemacu agar setiap permasalahan yang ada di Indonesia, pemerintah Indonesia bisa memilah rakyatnya sendiri. Karena ibarat orang tua, rakyat itu adalah anak yang perlu pertolongan kepada pemerintah. Jangan sampai rakyat minta tolong, pemerintah malah lewo-lewo, itu orang ngerti. Pemerintah tidak jawani, pemerintah tidak ngurusi, jangan sampai. Karena dipercaya sebagai wakil-wakil rakyat yang ada di atas, itu sebagai perwakilan untuk melindungi warga Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, menyejahterakan rakyat Indonesia. Itu yang paling penting. Sehingga kesimpulannya bahwa tenaga kerja yang ada di luar negeri semakin lama harus diperketat, harus diselidiki orang ini dibawa kemana, adakah sindikat mafia yang ada di sana. Itu perlu kita perhatikan, bahwa seperti di Arab Saudi, ternyata di sana orang yang lari pasti larinya ke penampungan. Setelah di penampungan, ternyata penampungan itu kerjasama dengan mafia-mafia yang kelas handal, mafia-mafia yang didegengi oleh beberapa orang penduduk asli sana, mungkin dengan pejabat sana, sehingga kuat sekali. Mafia itu sulit dibongkar. Sulit sekali dibongkar, mungkin ada perpajakan. Akhirnya si orang-orang pelarian dari rumahnya juragan, kemudian hidup di situ kan tidak bisa makan. Akhirnya si pihak perempuan ditekan agar mau melayani hubungan seksual kepada laki-laki yang berhidung belang. Sehingga seperti hanya tadi kami menyimak bahwa untuk membeli perempuan, satu laki-laki membeli 5 itu hanya 100 rial, nilainya 250. Artinya uang 100 rial, uang 250 bisa mencapai orang perempuan Indonesia 5 orang. Coba bayangkan, harga dirinya orang Indonesia, pemirsa, itu hanya dibeli 250.000, pemirsa. Kalau ingin berbuat jahat saja, ingin berbuat misalkan jadi pelancur, di sini lebih mahal sekali. Di sini saja sudah diberantas tentang pelancuran, di sini saja sudah dihanguskan tentang prostitusi. Kenapa kita di sana malah menjual wanita-wanita yang menjadi korban daripada mafia-mafia yang kejam yang ada di sana? Maka dengan ini, maka untuk pemerintah Indonesia yang sebagai perwakilan yang di sana, apapun bentuknya, elemennya, untuk semakin diperketat, semakin dipersulit agar keamanan tenaga kerja yang ada di sana harus aman dan terkendali. Karena yang namanya pekerjaan itu sulit dihanguskan. Karena negara kita belum berdiri kokoh tentang pengangguran, masih banyak sekali. Setiap sekolah mengeluarkan dari SMA, dari fakultas, berarti banyak yang nganggur. Andai kata satu kelas saja, misalkan 40 orang, itu paling yang kerja kita 15. Pada satu kelas ada 40 orang. Jadi yang lain menjadi pengangguran. Itu perlu diperhatikan. Setiap SMA itu berapa kelas? Dalam satu kecamatan berapa SMA, satu kabupaten berapa SMA, kalau satu provinsi berapa SMA, satu Indonesia berapa saja, berapa sekolah saja. Itu belum fakultas, belum lagi sarjana yang keluar tidak bisa bekerja, yang korban hanya membiarkan rakyat yang banyak, tapi hanya menjadi pengangguran. Kadang ada pemirsa orang yang ijazah insinyur saja, ada yang ijazahnya itu misalnya dokter saja, ada yang ijazahnya misal sarjana hukum saja, itu malah menjual pentol Salome. Itu ada di desa ini, dekat desa ini. Dia 2 orang perempuan lulusan sarjana, akhirnya mencari pekerjaan tidak bisa, akhirnya hanya mencari pekerjaan yaitu jual pentol Salome iter. Karena kepepet tidak bisa makan. Kalau orang sudah nikah kan dikeluarkan dari rumah, harus mandiri. Ternyata dia kontrak, pikir terpaksa akhirnya dia bekerja dengan
pekerjaan yang rendah atau pekerjaan yang sesuai dengan prestasi sekolahnya gitu loh. Makanya arah ke situ, bagaimana kita mengadakan sekolah yang banyak, kita mengadakan fakultas yang banyak, universitas yang banyak, tapi bagaimana pengangguran nanti itu kan harus dipikir. Iso ngekek sekolahan kudu iso ngeweki kelungguhan atau penggawean gitu. Hanya jangan sampai hanya gawe sekolahan sing oke, gawe murid sing oke, tapi keluar sama-sama bingung. Nah, kan saya pun juga demikian. Saya itu kan lulusan tahun 88. Pada saat itu sampai sekarang mencari pekerjaan kan juga sulit, Pak. Nah, itu. Nah, belum lagi pengeluaran di zaman sekarang begitu banyak. Karena yang namanya pengangguran itu akan merecohkan sebuah negara. Merecohkan bagaimana? Akhirnya kan mencari pekerjaan ke luar negeri. Andai kata di dalam negara ini pekerjaan sudah banyak, kemudian penghasilan sudah bagus, bukan standar, mencari rezeki juga mudah, nggak mungkin pergi ke luar negeri. Karena itu sulitnya mencari pekerjaan di sini, karena sulitnya mencari makan di sini, karena di sini sangat banyak sekali pengangguran dan makan saja tidak bisa, terpaksa rakyat kita tetap pergi ke luar negeri dan resikonya banyak sekali. Jadi yang kita ucapkan, tidak semua tenaga kerja itu mengalami nasib yang nista, tapi juga ada beberapa orang yang kena bernasib yang sengsara dan celaka. Maka korban-korban dari rumah tangga di Indonesia yang berangkatnya itu rukun, ternyata di sana ada intrik dan kasus pulang-pulang justru menjadi perceraian atau percekcokan karena tidak kesengajaan, diperkosa, dicabuli orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Permasalahan pada hari ini sangat penting sekali, walaupun kita tuh membuat konten, jangan sampai hanya sebagai hiburan, kalau bisa sebagai edukasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk merubah perbuatan yang tidak baik menjadi baik, untuk merubah dari kegelapan menjadi terang benderang. Itu tujuan kita sama-sama, juga pakai untuk hiburan, juga dipakai untuk mengadakan atau untuk edukasi hal kebaikan atau edukasi tentang pelajaran-pelajaran yang perlu kita butuhkan. Ya teman-teman, dari video ini kita tahu bahwa tanggapan Mbah Gendil itu yang terpenting untuk menjaga ketenagaan kerja warga Indonesia ini yang utama. Jadi kan kalau misalkan di luar negeri kan memang pantauan dari negara ini kan juga terbatas toh Mbah. Tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa untuk pemerintahan Indonesia semakin memperketat untuk perlindungan para TKW-TKW dan TKI-TKI yang bekerja di luar negeri. Karena biar bagaimanapun yang namanya TKW dan TKI Indonesia ini kan juga merupakan pahlawan devisa negara, Mbak. Betul. Jadi teman-teman, semoga dari video ini kita bisa mengambil manfaatnya bersama-sama sebagai tambahan pengalaman bahwasanya memang bekerja entah itu di negeri sendiri atau di negeri orang lain itu pasti akan ada resikonya. Tapi teman-teman, nasib seseorang itu pasti juga ditentukan oleh Allah. Jadi bagaimanapun keadaannya, yakin dan percaya bahwa kita selama kita bersandar kepada Tuhan, maka kita akan dilindungi. Mbah Gendil ada tambahan lain? Pemirsa, saya tandaskan lagi bahwa kita berbicara, kita membuat video ini tidak berarti kita merendahkan kualitas bangsa kita dan negara kita, pejabat kita, tapi kita untuk mereformasi diri agar tatanan-tatanan tenaga kerja ke Indonesia, ke luar negeri menjadi semakin lama semakin membaik. Bahwa kita juga tahu berangsur-angsur dari tahun ke tahun pengetatan yang disiplin sudah dijalankan, sudah ada penurunan kebaikan. Dari dulu banyak pemerkosa sudah mengurang, dari banyak kejahatan mafia sudah berkurang, kemudian bisa dilihat bahwa kerja para pejabat yang ada di luar negeri juga kelihatan berhasil. Namun kita tidak boleh lengah, kita tetap untuk selalu mengawasi rakyat kita yang bekerja di luar negeri, karena ibarat dia itu keluar dari rumahnya sendirian. Bagaimana kalau kita tidak perhatikan? Dan kita juga mengakui bahwa banyak kasus-kasus yang ada di luar yang bisa diselesaikan oleh aparat negara, seperti pembunuhan atau hukum gantung, itu dibela oleh beberapa pejabat tersebut hingga ada pengurangan, bahkan ada yang dibatalkan untuk dihukum gantung. Itu karena perang serta atau ikut serta merta dari para pejabat-pejabat yang diwakilkan di luar negeri untuk menjadikan ampunan sehingga akan bebas dari hukuman atau ada pengurangan dari hukuman. Kita juga mengakui atas kerja para pejabat di negara kita.
Oke, ya teman-teman, dari video ini kita tahu pengalaman yang penting dalam kehidupan kita, karena memang pembahasan-pembahasan seperti ini jarang sekali dimuat oleh konten-konten yang lain. Maka dari itu teman-teman, supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini, jangan lupa subscribe, jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Mbak, kita nanti akan melihat salah satu video singkat untuk penjelasan tentang negara Arab Saudi ya. Iya, Mbak. Jadi teman-teman, mari kita tonton sama-sama terus di channel ini, jangan sampai di skip. Arab Saudi. Tidak akan ada habisnya jika kita membicarakan tentang negara yang satu ini, baik dari kekayaan negara, hukuman mati, agamanya, serta dari sisi gelapnya, yaitu banyak dari tenaga kerja wanita Indonesia yang dijadikan sebagai PSK melalui para mafia. Arab Saudi berada di posisi kedua di antara 10 besar negara yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Itu semua tidak luput dari pengabaian rasa kemanusiaan yang dilakukan di sana. Mulai dari maraknya hukuman mati dan perdagangan prostitusi. Simak video ini sampai selesai supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Kisah ini diambil dari kisah nyata seorang wanita mu'alaf yang kemudian bekerja di Arab Saudi. Namun tidak disangka bahwa niatnya yang mencari rezeki dan menekuni agama, justru dengan itu dia terjebak ke dalam lingkaran setan, yaitu lingkaran prostitusi. Ia adalah Mawar, wanita Indonesia yang cantik, yang menjadi TKW di Arab Saudi. Dia memiliki keluarga yang harmonis, tapi karena kebutuhan ekonomi, dia terpaksa harus bekerja di Arab Saudi dan niatan untuk mengubah nasib. Sayang sekali, sesampainya ia di Arab Saudi berbeda dengan harapannya yang berharap mendapatkan majikan yang baik dan gaji yang lumayan. Di situ dia malah mendapatkan majikan yang kasar dan cabul. Bahkan istri majikannya juga sangat kasar dan jahat. Seringkali Mawar mendapatkan pukulan hingga badannya penuh dengan luka. Itu dikarenakan sang majikannya cemburu melihat suaminya yang kerap menggoda Mawar. Negara Arab memang banyak menjadi tujuan kerja bagi masyarakat Indonesia, khususnya adalah para wanita. Meskipun sudah banyak kasus TKW yang dicabuli dan dianiaya oleh majikannya, namun itu tidak dapat menurunkan niat mencari uang karena sulitnya bersaing di negeri sendiri. Hal ini menjadikan jumlah TKW ke jurusan Arab Saudi semakin tahun malah semakin bertambah. Ini juga disebabkan karena gaji yang didapat para TKW di Arab Saudi setara dengan gaji manajer yang ada di Indonesia, sehingga para wanita muda, janda-janda yang memiliki banyak kebutuhan saling berbondong-bondong untuk mengadu nasib di Arab Saudi. Tetapi mirisnya para TKW asal Indonesia diberi gelar seorang pelacur oleh masyarakat orang Saudi, bahkan dicap sebagai pelacur termurah di sana. Banyak di antara para TKW yang pergi ke Arab Saudi yang mengalami nasib buruk, sehingga menyebabkan mereka lari dari majikannya yang tanpa tujuan. Hal ini terjadi karena mayoritas mereka tidak tahan dengan kekerasan dan tindakan cabul dari para majikannya. Kebanyakan TKW yang lari dari majikan tidak tahu arah dan tujuan. Mereka kemudian berkumpul di penampungan TKW. Mirisnya, di sana mereka banyak bercerita dan menangis satu sama lain. Ternyata mayoritas dari mereka juga bernasib sama, tidak tahan atas kekerasan dan tindakan cabul dari majikannya. Namun seperti kata pepatah, keluar dari mulut singa, masuk ke mulut buaya. Ternyata penampungan TKW itu juga dikuasai oleh para mafia. Pernyataan ini juga dibenarkan oleh tim pemantau haji dan DPR lainnya yang berkunjung ke Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Selain bercakap-cakap dengan para pejabat KBRI, tim juga bercakap-cakap dengan sejumlah TKW. Pengakuan demi pengakuan pun terungkap bahwa mereka dijadikan PSK atau pelacur oleh PJ TKI dan penampungan TKW di Arab Saudi. Begitu pula dengan Arab Saudi. Jika kita pelajari lebih dalam, negara Arab Saudi mendadak kaya pada tahun 1970-an akibat sumber minyak yang melimpah yang ditemukan di sana. Padahal sebelumnya, penduduk Arab Saudi ini nomaden dan mereka hanya mengandalkan pendapatan dari para jamaah haji yang berkunjung ke Mekah. Bayangkan saja, dari penduduk yang serba kekurangan kemudian menjadi kaya raya, sehingga mereka membangun infrastruktur sedini mungkin. Bahkan, Arab Saudi juga dijuluki sebagai negara metrodolar. Mentalitas mereka, dari penduduk yang susah kemudian mendadak menjadi kaya,
membuat mereka tidak mau menjadi pekerja seperti tukang, kuli, pedagang eceran, dan buruh. Sehingga mereka mengandalkan para pendatang dari luar negeri. Kebanyakan mereka mengambil dari negara-negara yang kurang mampu seperti India, Pakistan, Bangladesh, Ethiopia, dan juga Indonesia. Juga banyak yang masuk sebagai tenaga kerja di Arab Saudi. Selain daripada itu, hal tersebut juga membuat mereka memiliki perbedaan kultur, sehingga terjadi rasis yang sangat besar. Banyak pemuka negara, pejabat, dan bahkan sesama jamaah haji yang seperti melakukan persekongkolan, yang mengatakan bahwa pengalaman tidak percabulan yang terjadi kepada para jamaah haji merupakan suatu teguran dari Tuhan akibat dosa atau kesalahan di tempat asal mereka masing-masing. Alih-alih untuk melindungi jamaah haji dan menangkap pelakunya, mereka justru menuduh jamaah haji yang menjadi korban kekerasan seksualitas itu sebagai pelaku tidak percabulan di daerah asalnya, dan mengatakan bahwa mereka dicap sebagai orang yang terkena hukum karma. Banyak para TKW yang menjadi korban kekerasan pencabulan di Arab Saudi, dan mereka yang melarikan diri di penampungan TKW harus terpaksa menjadi pelacur untuk membiayai kehidupannya, seperti kos, untuk makan, dan lain-lain. Itu karena setelah mereka masuk ke penampungan TKW, mereka jatuh di tangan para mafia. Sehingga mau tidak mau mereka harus menjadi pelacur, dan pelanggannya adalah para pekerja dari pendatang luar negeri seperti India, Pakistan, dan Bangladesh. Dengan itu pemerintah Arab Saudi mengambil kebijakan bahwa para jamaah haji yang akan beribadah harus melalui agen resmi, dan mereka yang sengaja untuk bekerja harus melalui agen resmi pengerah tenaga kerja. Hal kebijakan itu diambil agar tidak ada para jamaah haji yang menjadi korban tindakan kekerasan seksualitas dan bekerja secara ilegal, dan untuk meminimalisir para TKW yang menjadi korban tindakan asusila. Dengan ini bukannya semakin surut, tetapi jumlah tenaga kerja dari Indonesia dengan tujuan bekerja ke Arab Saudi justru malah semakin bertambah banyak. Alasan mereka adalah bisa beribadah haji sambil bekerja. Semoga uraian kami ini bisa menjadi hiburan yang bermanfaat bagi kita semua, dan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi kita. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami yang pastinya akan lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.